Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang landasan dan prinsip pembelajaran tematik. Materi yang dibahas pertama yaitu tentang ciri-ciri atau karakteristik pembelajaran tematik. Yang pertama yaitu berpusat pada siswa. Karakteristik pembelajaran tematik dapat dilihat dari peran guru dan siswa. Dalam pembelajaran ini, guru berperan sebagai fasilitator yang memberikan kemudahan pada siswa dalam melakukan aktivitas belajar. Sementara, siswa berperan sebagai pelaku utama dalam pendidikan. Dengan kata lain, pembelajaran ini berpusat pada siswa. Sesuai dengan pendekatan belajar modern yang lebih banyak menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Yang kedua yaitu memberikan pengalaman langsung. Melalui pembelajaran tematik, siswa mendapatkan pengalaman nyata dari konsep-konsep yang telah dipelajari. Hal ini akan memudahkan mereka dalam memahami hal-hal yang lebih abstrak. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa pembelajaran ini memberikan pengalaman langsung pada siswa. Yang ketiga yaitu pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. Dalam pembelajaran tematik, pemisahan antar mata pelajaran tidak begitu jelas. Hal ini dikarenakan pembelajaran tematik berfokus pada pembahasan tema-tema yang paling dekat dan berkaitan dengan kehidupan siswa. Yang keempat yaitu menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Karakteristik pembelajaran tematik juga dapat dilihat dari penyajian konsepnya, di mana konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran disajikan dalam satu tema tertentu. Hal ini bertujuan untuk memberikan siswa pemahaman yang terpadu dan utuh. Yang kelima itu bersifat fleksibel. Pembelajaran tematik bersifat fleksibel, sehingga memungkinkan guru untuk mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan lainnya. Bahkan, guru juga bisa mengaitkannya dengan kehidupan siswa dan keadaan lingkungan sekolah, jalan raya, atau tempat lainnya. Yang keenam yaitu hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Jadi, pembelajaran tematik tidak hanya fokus pada input, proses, output, dan outcome saja, tetapi juga berorientasi pada pemenuhan minat, bakat, dan kebutuhan siswa. Yang ketujuh yaitu menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Pembelajaran ini juga didasarkan pada konsep pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan atau yang disebut dengan PAICAM. Yang dibahas selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pembelajaran tematik. Adapun prinsip yang mendasari pembelajaran tematik yaitu yang pertama, terintegrasi dengan lingkungan atau bersifat kontekstual. Artinya, dalam sebuah format keterkaitan antara kemampuan peserta didik dalam menemukan masalah dengan memecahkan masalah nyata yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memiliki tema sebagai alat pemersatu beberapa mata pelajaran atau bahan kajian. Yang ketiga, menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan atau joyful learning. Yang keempat, pembelajaran memberikan pengalaman langsung yang bermakna bagi peserta didik. Yang kelima, menanamkan konsep dari berbagai mata pelajaran atau bahan kajian dalam suatu proses pembelajaran tertentu. Yang keenam, pemisahan atau pembedaan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lain sulit dilakukan. Yang ketujuh, pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan minat peserta didik. Yang kedelapan, pembelajaran bersifat fleksibel. Yang sembilan, penggunaan variasi metode dalam pembelajaran. Yang dibahas selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan pembelajaran tematik. Kelebihan dari pembelajaran tematik ada beberapa. Yang pertama yaitu pengalaman dan kegiatan belajar siswa akan lebih relevan dengan tingkat perkembangannya. Yang kedua, kegiatan belajar dipilih sesuai dengan bakat dan kemampuan siswa. Yang ketiga, kegiatan belajar menjadi lebih bermakna untuk siswa sehingga akan diingat oleh siswa dalam waktu yang cukup lama. Yang keempat, dapat mengembangkan keterampilan berpikir siswa dalam proses pembelajaran terpadu. Yang kelima, dapat mengembangkan keterampilan sosial siswa seperti kerjasama, komunikasi, dan keinginan untuk mendengarkan pendapat orang lain. Yang keenam, meningkatkan kerjasama antar guru dalam merancang kegiatan pembelajaran. Yang ketujuh, pemahaman materi pelajaran menjadi lebih mendalam dan bermakna. Yang kedelapan, meningkatkan semangat siswa dalam pembelajaran. Kekurangan dari pembelajaran tematik tentu juga ada, yaitu yang pertama, menuntut guru untuk mempersiapkan diri sedemikian rupa, mulai dari memiliki wawasan yang luas,
kreativitas yang tinggi, percaya diri, hingga kemampuan dalam menggali informasi dan pengetahuan. Tanpa persiapan yang matang, pembelajaran tematik akan sulit untuk diterapkan. Yang kedua, pembelajaran tematik mengharapkan siswa untuk memiliki kreativitas dan kemampuan akademik agar keterampilan-keterampilan mereka dapat terbentuk saat pembelajaran dilakukan. Yang ketiga, memerlukan sarana dan sumber belajar yang bervariasi. Yang keempat, memerlukan dasar kurikulum yang fleksibel. Yang kelima atau yang terakhir, membutuhkan cara penilaian yang menyeluruh. Nah, yang dibahas berikutnya implikasi pembelajaran tematik. Yang pertama yang dibahas itu implikasi bagi guru. Pembelajaran tematik memerlukan guru yang kreatif, baik dalam menyiapkan kegiatan atau pengalaman belajar bagi anak, juga dalam memilih kompetensi dari berbagai mata pelajaran dan mengaturnya agar pembelajaran menjadi lebih bermakna, menarik, menyenangkan, dan utuh. Yang kedua itu implikasi bagi siswa, di mana siswa harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran yang dalam pelaksananya dimungkinkan untuk bekerja baik secara individual, pasangan, kelompok kecil maupun klasikal. Siswa harus mengikuti kegiatan pembelajaran yang bervariasi secara aktif, misalnya melakukan diskusi kelompok, mengadakan penelitian sederhana, dan pemecahan masalah. Nah, selanjutnya yaitu tentang implikasi terhadap sarana, prasarana, sumber belajar, dan media. Yang dibahas yaitu yang pertama, pembelajaran tematik pada hakikatnya menekankan pada siswa baik secara individual maupun kelompok untuk aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip secara holistik dan otentik. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya memerlukan berbagai sarana dan prasarana belajar. Yang kedua yaitu pembelajaran ini perlu memanfaatkan berbagai sumber belajar, baik yang sifatnya didesain secara khusus untuk keperluan pelaksanaan pembelajaran maupun sumber belajar yang tersedia di lingkungan yang dapat dimanfaatkan. Yang ketiga, pembelajaran tematik juga perlu mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran yang bervariasi sehingga akan membantu siswa dalam memahami konsep-konsep yang abstrak. Yang keempat, yaitu di mana penerapan pembelajaran tematik di sekolah dasar masih dapat menggunakan buku ajar yang sudah ada saat ini untuk masing-masing mata pelajaran dan dimungkinkan pula untuk menggunakan buku suplemen khusus yang memuat bahan ajar yang terintegrasi. Nah, yang dibahas selanjutnya yaitu implikasi terhadap pengaturan ruangan. Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran tematik, perlu melakukan pengaturan ruang agar suasana belajar menyenangkan. Pengaturan ruang tersebut meliputi yang pertama, ruang perlu ditata disesuaikan dengan tema yang sedang dilaksanakan. Yang kedua, susunan bangku peserta didik dapat berubah-ubah disesuaikan dengan keperluan pembelajaran yang sedang berlangsung. Yang ketiga, peserta didik tidak selalu duduk di kursi tetapi dapat duduk di tikar atau karpet. Yang keempat, kegiatan hendaknya bervariasi dan dapat dilaksanakan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang kelima, dinding kelas dapat dimanfaatkan untuk memajang hasil karya peserta didik dan dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Yang keenam, alat, sarana, dan sumber belajar hendaknya dikelola sehingga memudahkan peserta didik untuk menggunakan dan menyimpannya kembali. Nah, yang dibahas berikutnya itu implikasi terhadap pemilihan metode. Sesuai dengan karakteristik pembelajaran tematik, maka dalam pembelajaran yang dilakukan perlu disiapkan berbagai variasi kegiatan dengan menggunakan multimetode, misalnya percobaan, bermain peran, tanya jawab, demonstrasi, dan bercakap-cakap. Materi terakhir yang dibahas yaitu landasan dalam pembelajaran tematik. Ada 3. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis dalam pembelajaran tematik sangat dipengaruhi oleh 3 aliran filsafat. Yang pertama yaitu aliran progresivisme. Memandang proses pembelajaran perlu ditekankan pada pembentukan kreativitas, pemberian sejumlah kegiatan, suasana yang alamiah, dan memperhatikan pengalaman siswa. Yang kedua, aliran konstruktivisme, melihat pengalaman langsung siswa sebagai kunci dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu aliran humanisme, melihat siswa dari segi keunikan atau kekhasannya, potensinya, dan motivasi yang dimilikinya. Landasan yang kedua yaitu landasan psikologis. Landasan psikologis dalam pembelajaran tematik terutama berkaitan dengan psikologi perkembangan peserta didik dan psikologi belajar.
Psikologi perkembangan diperlukan terutama dalam menentukan perkembangan pembelajaran tematik yang diberikan kepada siswa agar tingkat keluasan dan kedalamannya sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Landasan yang ketiga atau yang terakhir yaitu landasan yuridis. Landasan yuridis dalam pembelajaran tematik berkaitan dengan berbagai kebijakan atau peraturan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah dasar. Sekian materi tentang landasan dan prinsip pembelajaran tematik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.